Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faji Arafi dengan NIM 2234008 dari jurusan Teknik Elektro D4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ranca bangun sistem kendali motor induksi 3 fasa menggunakan variabel frekuensi drive. Sebelumnya mohon maaf karena tidak dapat menampilkan gambar wajah karena kamera tidak dapat merekamnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dari pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Motor induksi adalah jenis motor yang digunakan pada dunia industri sebagai alat penggerak mesin-mesin di dunia industri, yang kebanyakan menggunakan tipe arus bolak-balik. Motor induksi sendiri memiliki kelebihan dibandingkan dengan motor diesel seperti harganya yang lebih murah, bentuknya yang lebih simpel, tidak memerlukan perawatannya ekstra, dan memiliki efektivitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan motor DC. Aktivitas di dunia industri sendiri terdapat jenis beban yang berbeda sehingga diperlukan sistem kendali kecepatan putaran motor sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kecepatan motor induksi dapat diatur dengan mengatur tegangan masukan dan juga frekuensi masukan dari motor yang digunakan. Alat yang banyak dijumpai untuk mengatur kecepatan motor induksi adalah inverter atau yang sering disebut juga dengan variable speed drive, VSD atau variable frequency drive. Motor induksi biasanya dioperasikan pada kecepatan yang stabil dan pada industri biasanya menginginkan motor listrik yang dapat diatur kecepatan putarannya seimbang dengan apa yang dibutuhkan. Karena pada saat penggunaan motor induksi memerlukan pengaturan kecepatan yang beragam. Untuk mengatur kecepatan motor tersebut, mesti dikendalikan dengan mengubah frekuensi yang masuk pada motor induksi dengan menggunakan alat yang disebut variable frequency drive yang disambungkan langsung dengan motor induksi 3 fasa. Secara sederhana, variabel frekuensi drive ini berubah kecepatan dari sebuah motor AC. Kecepatan putaran motor dapat diubah atau disetting dengan sesuai keinginan. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka penulis mengambil judul Ranca Bangun Sistem Kendali Motor Induksi 3 Fasa menggunakan variabel frekuensi drive. Kemudian rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu, bagaimana prinsip kerja motor induksi 3 fasa dan apa keunggulan utamanya. Yang kedua itu, apa peran variabel frekuensi drive dalam mengatur kecepatan putaran motor induksi? Dan yang ketiga itu bagaimana pengaruh perubahan frekuensi masukan terhadap kecepatan putaran motor induksi? Baik, kemudian ada batasan masalah. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas agar hasil yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Batasan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah kendali motor induksi 3 fasa menggunakan variabel frekuensi drive. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah merancang sistem kendali motor 3 fasa menggunakan variabel frekuensi drive. Manfaat penelitian.
Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk dapat mengontrol kecepatan motor dengan tepat pada saat penggunaan motor tiga fasa. Yang kedua itu untuk mengetahui jumlah pengaruh penggunaan variabel frekuensi drive pada kecepatan motor industri tiga fasa. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan variabel frekuensi drive pada kecepatan motor industri tiga fasa. Kemudian tinjau pustaka. Yang pertama itu motor induksi tiga fasa, kedua konstruksi motor induksi tiga fasa, yang ketiga variable speed drive, yang keempat inverter, yang kelima saklar atau switch, dan yang keenam potensiometer. Prinsip dasar motor induksi pertama kali didemonstrasikan oleh percobaan yang dikenal sebagai disk Arago pada tahun 1824. Dari percobaan tersebut, ditemukan bahwa ketika magnet digerakkan berputar di sepanjang tepi piringan tembaga atau non-magnetik, piringan tersebut ikut berputar dengan kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan magnetnya. Pada tahun 1832, Faraday juga mendemonstrasikan bahwa fenomena dari percobaan ini disebabkan oleh arus yang diinduksi dalam piringan tembaga. Konsep dasar ini kemudian mengarah pada pengembangan motor induksi ketika magnet melewati tepi piringan. Gaya gerak listrik diinduksi pada bagian piringan yang mengalami perubahan medan magnet. Tegangan yang diinduksi menyebabkan arus eddy mengalir di piringan. Akibatnya, berlaku gaya Lorentz di mana arah gaya sama dengan arah gerakan magnet dan membuat piringan tembaga berputar bersama. Pada motor induksi, magnet berputar tersebut diwujudkan dengan medan putar magnet yang dihasilkan dari balitan stator tiga fasa yang dihubungkan ke sumber daya AC tiga fasa. Kemudian, rotor mengikuti arah putaran dari medan magnet tersebut. Motor induksi atau motor asinkron merupakan motor yang paling umum digunakan untuk aplikasi industri karena sangat ekonomis, tahan lama, dan dapat diandalkan. Motor induksi adalah jenis motor AC yang daya listriknya disuplai ke rotor melalui induksi elektromagnetik. Hal ini dikarenakan gaya magnet bekerja antara stator dan rotor. Arus di sisi stator berinteraksi dengan arus sekunder yang menyebabkan adanya perubahan energi listrik menjadi energi kinetik, adanya torsi dan medan elektromagnetik. Konstruksi motor induksi tiga fasa. Struktur umum motor induksi ditunjukkan pada gambar di bawah, di mana stator dan rotor dipisahkan oleh sebuah jala udara. Stator dan rotor terdiri dari inti besi yang memiliki belitan di dalamnya. Inti besi tersebut tidak terbentuk secara padat, tetapi dibuat dari tumpukan laminasi baja silikon dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 mm untuk mengurangi kehilangan arus eddy, menghasilkan flux magnet, dan mengurangi rugi-rugi histeresis. Dalam motor induksi, terdapat stator yang digabungkan dengan belitan tiga fasa, di mana suplai AC tiga fasa dihubungkan dengan belitan ini. Kemudian yang kedua itu variabel frekuensi drive. Variabel frekuensi drive merupakan penggerak kecepatan yang dapat diatur, di mana penggerak ini digunakan untuk mengontrol kecepatan motor AC dengan mengatur frekuensi dan tegangan input yang disuplai ke motor. FFD terdiri dari komponen aktif dan pasif perangkat elektronika, unit kontrol kecepatan dan sensor. Fungsi dasar dari VFD terdiri dari komponen aktif dan pasif perangkat elektronika, unit kontrol kecepatan dan sensor. Fungsi dasar
VFD yaitu sebagai variabel generator frekuensi untuk mengatur kecepatan motor sesuai dengan keinginan pengguna. Kemampuan VFD dalam mengatur kecepatan dan torsi motor menjadi alasan mengapa penggunaan VFD dapat menghemat energi. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa FFD memiliki tiga bagian dasar, yaitu rectifier atau penyiarah, DC bus, dan inverter. Prinsip dasar VFD adalah memvariasikan tegangan dan frekuensi untuk suplai daya motor. Yang ketiga, yang selanjutnya itu inverter. Di sini terdapat tiga jenis inverter. Yang pertama itu variable voltage inverter. Inverter jenis ini adalah perangkat elektronik yang mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik. Variable voltage inverter memungkinkan kontrol terhadap tingkat tegangan keluaran inverter. Pada dasarnya, inverter variabel tegangan memanfaatkan sirkuit elektronik untuk menghasilkan gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang lainnya dengan amplitudo yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Pada motor induksi tiga fasa, variabel voltage inverter digunakan sebagai pengubah daya yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran motor induksi tiga fasa. Landasan teori untuk VVI ini melibatkan prinsip dasar kontrol tegangan yang diaplikasikan pada motor induksi. Yang kedua itu current source inverter. Adalah jenis inverter di mana sumber arus dipertahankan konstan dan tegangan keluarannya dapat bervariasi. Berbeda dengan VVI di mana tegangan yang dipertahankan konstan dan arus yang bervariasi. Current source inverter menggunakan sumber arus sebagai elemen yang dikendalikan. Pada motor induksi tiga fasa dengan motor arus pada motor DC dapat memberikan kontrol yang baik terhadap torsi motor. Ini adalah gambaran dari current source inverter. Yang ketiga ada pulse width modulation atau yang biasa disebut dengan PWM. PWM adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Dengan mengatur lebar pulsa, tegangan dan frekuensi yang diberikan ke motor dapat dikontrol secara terpisah dan memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam aplikasi motor. Pada motor induksi tiga fasa PWM, memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap tegangan atau arus yang diterapkan pada motor dan memberikan efisiensi tinggi dan mengurangi kehilangan daya. Di bawah ini adalah contoh grafik dari sinyal PWM. Kemudian ada saklar. Saklar adalah motor saklar pada motor induksi tiga fasa berperan penting dalam mengontrol operasi motor. Saklar digunakan untuk mengontrol aliran arus menuju stator motor. Saat saklar tertutup, arus listrik mengalir melalui stator dan menciptakan medan magnet yang berputar. Saklar juga dapat digunakan dalam sistem kontrol kecepatan motor, misalnya pengatur kecepatan variabel frekuensi drive menggunakan saklar dan elektronika untuk mengubah frekuensi daya listrik. Oleh karena itu, mengubah kecepatan motor. Saklar yang bisa digunakan pada motor induksi seringkali berupa saklar tipe push button. Push button NC bisa digunakan sebagai tombol off, sedangkan push button NO digunakan sebagai tombol start atau on. Pemasangan push button harus secara seri antara off dan on. Kemudian ada potentiometer. Potentiometer adalah sebuah komponen listrik yang digunakan untuk mengubah resistansi dalam suatu rangkaian.
Biasanya, potensiometer sering digunakan sebagai alat pengukur atau pengendali untuk mengatur tegangan atau arus dalam satu sistem. Potensiometer pada motor induksi tiga fasa digunakan untuk mengatur tegangan sumber atau input yang masuk ke motor. Pengaturan tegangan ini dapat mempengaruhi kecepatan motor induksi tiga fasa dengan mengubah resistansi potensiometer. Tegangan yang diberikan pada motor dapat diatur sesuai kebutuhan, sehingga mengontrol kecepatan putaran motor. Di sini ada perancangan sistem dan pembuatan alat. Hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan sistem dan pembuatan alat diantaranya yaitu yang pertama adalah pemahaman sistem motor industri tiga fasa, yang kedua itu pemilihan variabel frekuensi drive, yang ketiga merancang blok diagram sistem, yang keempat pemilihan sensor dan perangkat antarmuka, yang kelima itu rancang sistem kontrol, yang keenam itu rangkaian listrik, yang ketujuh pemrograman variabel frekuensi drive, yang terakhir instalasi dan pengujian. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk rancang bangun sistem motor induksi tiga fasa ini antara lain itu motor induksi tiga fasa itu sendiri, yang kedua variabel frekuensi drive, yang ketiga potensiometer, keempat saklar atau switch, yang kelima peralatan pengukuran seperti multimeter, kabel, fuse, peralatan pelindungan seperti sarung tangan atau kacamata, MCB, dan kotak kontrol. Baik, sekian presentasi mengenai rancang bangun sistem motor induk tiga fasa menggunakan variabel frekuensi drive. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.